Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apakah saudara merasakan yang sama seperti saya? Waktu berjalan begitu cepat, apalagi kalau kita bekerja, melayani, melakukan banyak kesibukan. Sepertinya baru saja kita bangun, tahu-tahu kita sudah di penghujung hari. Bahkan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Waktu sudah semakin dekat, berarti Kristus sudah semakin dekat pula untuk datang yang kedua kali. Dan tidak ada cara yang baik untuk kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita, selain memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Kristus yang tidak berubah. Haleluya, dan itulah yang saya lakukan setiap malam dengan mengirimkan renungan ini. Saya berharap saudara bisa mendistribusikan forward renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga renungan ini menjadi berkat dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan hari ini kita masih belajar mengenai sukacita Kristiani, di mana kita harus mempertahankan sukacita kita. Dan hari ini kita akan belajar lagi dari oknum kedua di dalam Tritunggal, yaitu sukacita di dalam Kristus. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus bersukacita di dalam Allah. Lalu kita hari ini belajar bersukacita lebih spesifik di dalam Kristus, yang juga adalah Allah itu sendiri yang diam dan menjadi manusia di dalam daging. Kita akan membaca dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Once again, I will say rejoice. Itu yang Rasul Paulus katakan. Tuhan di sini dari kata kurios atau Lord, ini tentunya mengacu kepada Tuhan Yesus. Tuhan di dalam firman-Nya menghendaki kita agar bersukacita di dalam Kristus saja. Filipi 3 ayat 3a berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini juga kembali mengacu kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus Sang Mesias yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, sukacita kita tidak boleh tergantung kepada keadaan di sekeliling kita, namun kita harus menggantungkan sukacita kita hanya kepada Tuhan saja, kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, ada lagu lama yang berkata, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau saudara memandang Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara untuk mempertahankan sukacita saudara, maka saudara akan penuh sukacita. Saudara, fokus hidup kita bukan kepada manusia dan keadaan kita, namun kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ini adalah alasan yang mendasar yang membuat saudara dan saya bersukacita. Kristus sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menebus kita dari kutuk dosa. Roma 3 ayat 24, 5 ayat 10, 5 ayat 17 berkata Ia sudah membenarkan kita. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata Ia sudah menebus kita dari kutuk dosa. 1 Korintus 1 ayat 30, pasal 6 ayat 11 menyatakan Ia menyucikan kita. Lalu Ia juga mendamaikan kita, Roma 3 ayat 25. Dan yang terakhir, Yesus memuliakan kita, Roma 8 ayat 17 dan 30. Saudara, alasan-alasan ini sudah sangat cukup sekali untuk kita bersukacita di dalam Yesus senantiasa, setiap hari. Karena itu Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, artinya terus-menerus, yang tidak tergantung kepada keadaan. Dan sukacita kita harus difokuskan kepada Kristus. Saya sudah menyebut bahwa waktu Paulus menulis ayat ini, menulis kitab Filipi secara keseluruhan, Paulus sedang berada di dalam penjara, dan ini bukan satu keadaan yang menyenangkan buat Paulus. Tapi toh dia tetap mengambil keputusan untuk bersukacita. Karena ia sudah bersukacita, ia mengencourage, mendorong, menasehati jemaat Filipi untuk hidup mempertahankan sukacita seperti dirinya. Karena itu jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Jangan pernah
menyerah dalam hidup ini. Yesus Kristus adalah alasan satu-satunya untuk kita hidup dalam sukacita yang sejati. Lukas 1 ayat 46-48 ini adalah pujian dan nyanyian Maria, ibu Yesus. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Allah yang sudah menjadi manusia itu sudah menyelamatkan kita, dan itu sudah menjadi alasan yang sangat penting dan cukup bagi kita untuk bisa bersukacita senantiasa tanpa alasan. Haleluya. Biarlah renungan ini kembali mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam hidup ini dan mudah murung, marah, gelisah, komplain karena keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan akan menguji hati kita begitu saudara mengerti kebenaran ini. Apakah kita bisa tetap mempertahankan sukacita kita? Pandang Yesus saja yang memberikan sukacita kepada kita. Ya, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati dan shalom.